jiwa kata dalam birahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ala kulli ni'amillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, semoga dalam kesempatan ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan untuk kita semua, dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan kita, junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di dalam kesempatan ini, sesi 7 ini kita session pada mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Oke, kita lanjut. Di sesi 7 ini, di mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, kita akan berdiskusi dan kita mungkin bisa membahas pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun penekanan di dalam kesempatan ini, ya, dalam mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan ini, saya berharap semua mahasiswa-mahasiswi ini adalah calon-calon engineer dan calon-calon ahli K3. Harapan saya, semua yang telah mendapatkan mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan ini mampu menjadi ahli K3. Ya. Karena itu, ya, seorang ahli K3 kita telah pahami apa kriteria ahli K3 dan lain sebagainya. Outputnya, harapan saya, ya, kita semua ini selain kita nanti mampu mengawasi bidang K3, pun kita harus mampu membuat buku pedoman K3. Nah, karena dalam setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang konstruksi, tentu di sana perlu ada ahli K3, dan tentu juga di sana masing-masing perlu ada pedoman atau buku pedoman K3. Baik buku pedoman K3 induk yang dimiliki oleh suatu perusahaan, atau pedoman-pedoman spesifik, pedoman K3 spesifik dalam pelaksanaan konstruksi yang lebih spesifik. Nah, ini harapan saya, kita semua mampu menyusun buku pedoman itu. Nah, dalam sesi 7 ini, saya telah berikan contoh buku pedoman K3, ya. Buku pedoman K3 secara umum, maksudnya general dalam suatu perusahaan, bukan merupakan bagian dari buku pedoman K3 spesifik menangani satu proyek, tapi satu perusahaan yang kemudian setiap proyek-proyek yang ada di dalam perusahaan tersebut mengacu kepada buku pedoman induk tersebut. Saya berikan contoh gambaran, contoh, dan ini juga sudah saya share di materi 7 ini. Saya coba share contoh buku pedoman K3, ya. Nah, ini apa terlihat? Share screen saya. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Ini saya mengambil contoh buku pedoman pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini BP2K3 dari PT Danayasa Artatama. Nah, cuman di sini ada catatan.
Nah, catatannya adalah pedoman ini dibuat berdasarkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Indonesia dan internasional. Nah, ini ya. Ini maksud saya paling tidak ini bisa menjadi referensi untuk kita dalam menyusun buku pedoman tiket. Seperti di pertemuan sebelumnya di sesi 6 juga saya telah menyampaikan secara garis besar buku pedoman K3 itu diantaranya terdiri dari apa saja. Nah, dalam hal ini tentu kita sebagai engineer di sini setelah kita mengampu mata kuliah K3 dan hukum ketenagakerjaan ini, kita bisa menjadi seorang ahli K3. Nah, apa itu kriteria ahli K3? Nah, di sini juga tersampaikan, saya berikan contohnya. Nah, sebelum ke kriteria, ini ada ketentuan peraturan perundangan ini ya, yang ini bagi para engineer ini wajib kita ketahui ya, bahwa berdasarkan surat keputusan Dirjen Binwasnaker Merkep 20 garing DJPK garing 6 2004 bahwa proyek dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang atau pelaksanaannya lebih lama dari 6 bulan, maka harus memiliki satu ahli utama K3, satu ahli K3 muda, dan 2 ahli K3 muda konstruksi. Ini jelas peraturan perundangannya ya. Kemudian, bagi proyek dengan tenaga kerja kurang dari 100 orang, atau pelaksanaannya kurang dari 6 bulan, maka harus memiliki satu ahli K3 madya dan satu ahli K3 muda konstruksi. Nah, kemudian proyek dengan tenaga kerja kurang dari 25 orang atau pelaksanaannya kurang dari 3 bulan, maka harus memiliki satu orang ahli K3 muda konstruksi. Nah, ini peraturan yang menyatakan itu. Nah, sehingga paling tidak ini dasar di peraturan ini kita para engineer ini pasti harus pahami ya, harus tahu. Sehingga sebetulnya setiap proyek itu, setiap pelaksanaan proyek sebetulnya di sini semua itu membutuhkan atau harus ada ahli K3. Hanya saja jumlahnya berapa dan ahli K3 apa yang disyaratkan sesuai dengan kriteria proyeknya. Ada kriteria besar, proyek besar yang mempekerjakan tenaga kerja lebih besar dari 100 orang, dan juga lama pelaksanaannya lebih besar dari 6 orang, dan seterusnya. Nah, kita tentunya selama tahun kemarin kita juga ada bekerja sama dengan UPR, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta untuk pelaksanaan sertifikasi SKA Muda Fresh Graduate. Nah, berarti kalau kita mengambil ahli K3, ini ada poin yang ketiga nih, yaitu ahli K3 Muda Konstruksi. Nah, kemarin kita bekerja sama dengan PUPR, itu biayanya ditanggung oleh PUPR. Semoga tahun ini masih tetap bisa berjalan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami itu, ya, dan selanjutnya berarti kita harus ukur diri kita, apakah kita masuk kategori kriteria ahli K3. Nah, seperti apa kriteria ahli K3? Nah, seperti ini dicontohkan gambarannya kriteria ahli K3. Pertama, kriteria ahli K3 itu harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan lisensi K3. Nah, tentu ini perlu ada lisensi K3. Lisensinya apa? Ya, sertifikat ahli K3 atau SKA. Ya. SKA di tahun sebelumnya itu
itu dibidangi oleh LPJK. Namun perubahan pada tahun 2021 ini, sertifikasi ini ditangani oleh Kementerian PUPR. Sehingga sekarang membuat SKA, kita misalkan di Sukabumi, tidak lagi mengajukan SKA itu ke LPJK Jawa Barat, Bandung misalkan. Karena sekarang ditangani oleh PUPR. Tahun sebelumnya, tahun 2020 itu masih LPJK. Ini memang sejak tahun 2017 ini ada tarik ulur nih tentang lembaga yang menangani sertifikasi. Nah ini ya, jadi kriteria ahli K3 itu pertama adalah memiliki pengetahuan, keahlian, dan lisensi K3. Yang kedua, kriteria ahli K3 itu memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya. Ini yang kita bahas di materi-materi sebelumnya. Jadi kriteria ahli K3 itu memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya. Nah, tentu secara teori kita telah sampaikan bahwa untuk mengidentifikasi adanya potensi bahaya, sebelumnya di materi-materi sebelumnya kita telah sampaikan, pertama kita perlu tahu terlebih dahulu item setiap pekerjaannya itu terdiri dari item pekerjaan apa saja, baru kemudian kita perlu mengetahui setiap item pekerjaan itu proses pekerjaannya seperti apa, menggunakan material apa, menggunakan alat apa, yang kemudian baru kita identifikasi potensi bahayanya ada di mana. Dari sisi materialnya kah? Dari sisi alatnya kah? Dari sisi pekerjanya itu sendiri kah potensi bahayanya? Nah itu secara teori memang seperti itu. Tapi memang ada membutuhkan pengalaman ya. Ada membutuhkan pengalaman untuk bisa mengidentifikasi potensi bahaya. Suatu contoh hal kecil ya, kadang-kadang potensi bahaya kadang-kadang hal kecil tidak terduga oleh kita. Satu contoh, dulu saya tahun 97 ya, 1997 sedang mengerjakan interior di Hotel Millennium Jakarta, Tanah Abang ya, tahun 1997. Saya mengerjakan interior di hotel tersebut, mengerjakan plafon, partisi, furniture gitu. Nah ini saya ingin menyampaikan contoh hal kecil yang kadang-kadang luput dari yang dianggap oleh kita itu bukan potensi bahaya, ternyata itu kecil juga menjadi potensi bahaya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, ternyata selain secara teori kita butuh pengalaman juga di lapangan bahwa yang berpotensi bahaya itu seperti apa. Nah saya contohkan, pada saat saya bersama tim gitu ya, dengan para pekerja saya, saat itu saya menjadi subkontraktor ya. Tahun 1997 saya sebagai subkontraktor, mempunyai pekerja banyak, ada yang mengerjakan plafon gipsum, ada yang mengerjakan kaca, aluminium, ada juga pekerja yang mengerjakan furniture gitu ya. Nah, pada saat mengerjakan furniture, itu biasanya furniture kita pakai multiplex, kemudian dilapis lagi, ada yang menggunakan HPL lapisannya, ada yang kita lapis menggunakan tikut, gitu dan lain sebagainya ya. Itu tentu menggunakan lem. Nah biasanya dalam suatu proyek yang menggunakan lem yang sangat banyak, kita membeli kemasan lem yang besar, pakai yang satu pel gitu, satu pel kayak cat yang kaleng gede gitu, satu pel. Nah, bukan pada umumnya pada saat menaburkan lem, pada saat mau mengelem ditaburkan, biasanya menuangkannya tidak langsung diambil dari pel kaleng itu. Biasanya dituangkan dulu ke dalam botol aqua, kemudian ditutup lagi botol aquanya, dilubangin kecil, kemudian ditekan gitu, ditaburkan, kemudian diratakan menggunakan scrub ya atau KP. Umumnya seperti itu.
Nah, ini ternyata juga potensi bahaya. Kalau potensi bahaya akibat menghisap apa baunya lem itu sudah jelas gitu ya, sudah bisa terdeteksi. Tapi ternyata ada potensi bahaya lain. Apa? Ternyata karena banyak pekerja di sana gitu ya, ada yang bagian apa, kadang-kadang pekerja saking hausnya tidak melihat-lihat, ambil dari botol aqua langsung diminum, ternyata yang diminum itu adalah lem. Nah, ini suatu contoh, ini fakta terjadi gitu, bukan saya. Baik, waktu itu pekerja saya itu orang Palembang ya, orang Palembang. Coba bayangkan apa yang terjadi itu lem diminum gitu. Untung di kota besar gitu ya, dekat rumah sakit gitu, bisa cepat melakukan pertolongan, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, udah nggak bisa napas itu. Mungkin paru-parunya rapet kena lem atau gimana, nggak ngerti saya. Alhamdulillah tertolong dan sampai saat ini alhamdulillah masih hidup. Nah, itu maksud saya bahwa kriteria ahli K3 ini perlu memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya. Dari mulai potensi bahaya yang tidak terduga, gitu ya. Nah, pada umumnya potensi bahaya yang tidak terduga yang diabaikan. Nah, biasanya potensi bahaya yang sudah terduga, yang memang secara umum itu terlihat, ya, bahkan bukan para engineer, bukan ahli K3 juga bisa memprediksi bahwa itu potensi bahaya. Misalkan bekerja di dalam ketinggian, kemudian itu pasti ada potensi bahaya, potensi jatuh dan lain sebagainya. Itu udah mudah diterka. Ya, pengalaman itu sudah bisa diduga bahwa itu bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, tetapi hal-hal kecil inilah tadi yang menurut saya itu tentu perlu didukung oleh pengalaman. Nah, sehingga kita secara teori bahwa kita bisa mengidentifikasi adanya potensi bahaya, pertama kita harus tahu pekerjaannya itu apa, dan kemudian dari atau proyeknya itu apa, dari proyek tersebut terdiri dari item pekerjaan apa, kemudian kita perlu ketahui setiap item pekerjaan itu cara pelaksanaan kerjanya, urutan pekerjaannya seperti apa gitu. Jika menggunakan materialnya apa, jika menggunakan alat-alatnya apa gitu. Nah, sehingga dari sana baru kemudian kita prediksikan kemungkinan bahayanya ada di mana. Saya contohkan lagi hal kecil. Contohnya adalah pekerjaan pemasangan keramik. Nah, pekerjaan pemasangan keramik tentu menggunakan materialnya keramik itu sendiri, kemudian ada semen, ada pasir, air gitu ya, yang kemudian juga menggunakan alat mesin pemotong keramik gitu ya. Nah, pada saat ini juga fakta juga terjadi juga tahun 98 di Sunter kerja saya jadi kecelakaan. Pada saat melakukan pemotongan keramik menggunakan mesin potong keramik kecil yang biasa kita sebut namanya dengan gurinda ya. Nah, standarnya mesin potong keramik itu ada pelindung pisau keramik, standarnya itu. Kenapa? Karena kemungkinan terjadinya pecah pisau keramik itu mungkin saja terjadi. Nah, sehingga perlu ada pelindung dari pisau keramik. Pada saat itu tahun 98 pekerja saya memotong keramik, dilepas pelindung pisau keramiknya. Saat saya tegur, alasannya ini garis potongnya tidak terlihat jika menggunakan, atau kurang terlihat jelas ya jika menggunakan pelindung pisau keramik. Sehingga pelindung pisau keramiknya dibuka dan apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata pisau keramik pecah dan bisa kita bayangkan pecahnya kemana.
Karena pecah dengan tidak beratur, entah di mana posisi gimana pecahnya, bisa saja pecah itu mental ke depan atau bisa saja pecah itu mental ke si pemotong itu sendiri, si pekerja itu sendiri. Nah, contoh ada pengalaman itu ternyata pecah mental kena jidat pekerja itu sendiri. Ya sudah pasti jidatnya yang kalah, bukan pisau potongnya yang kalah gitu ya. Nah, itu suatu contoh hal kecil juga gitu. Tentu akibat memotong keramik akan menimbulkan debu yang bisa menimbulkan polusi, ya, maka di sana kita sebagai ahli engineer dalam ahli K3 dalam hal ini, kita perlu membuat petunjuk bagaimana langkah-langkah yang benar dalam melakukan pekerjaan pemasangan keramik. Misalkan kita membahas tentang memotong keramik supaya tidak menimbulkan polusi, adanya debu akibat potong keramik. Biasanya kita menggunakan air pakai selang kecil, kemudian dikenakan pada keramiknya pada saat memotong sehingga tidak menimbulkan debu. Atau yang kedua tadi, berarti yang pertama tadi maksudnya berarti ada standar alat yang boleh dipergunakan. Misalkan alatnya harus normal, yakin bisa digunakan, kemudian ada pelindung mata pisau pemotong keramiknya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kriteria dari ahli K3. Yang kedua yaitu memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya. Kemudian selanjutnya, kriteria ahli K3 itu harus mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Misal memecahkan masalah itu suatu pekerjaan yang mungkin itu membahayakan gitu ya, dengan standar kerja, misalkan misalkan menggunakan alat berat, misalkan kita akan memasang balok panjang untuk flyover misalkan. Biasanya kita menggunakan beton pracetak, mana beton pracetak itu biasanya baloknya bentuknya pipi. Nah, pada umumnya ada sekitar 60 cm kali ada 30 cm atau 40 cm kali 2 meter misalkan, maka itu bentuknya pipih baloknya. Nah, biasanya untuk panjang diangkat menggunakan mesin kren 2 gitu ya. Nah, tentu di sana perlu ada trik, karena apa perlu ada trik? Pada saat balok itu diangkat menggunakan girder, posisi baloknya terbang, maka otomatis itu akan patah. Nah, sehingga yang dimaksud dengan contoh tadi, kita harus mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah, berarti kita harus mampu memberikan solusi. Atau bisa saja ini dengan posisi seperti ini tidak benar, kemudian harus dilakukan upaya terlebih dahulu agar benar gitu. Itu yang dimaksud kita harus mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah. Apapun masalahnya itu, tadi adalah suatu contoh. Atau misalkan masalahnya misalkan pada suatu pekerjaan dinding bata, anggap aja pekerjaan-pekerjaan yang bisa dianggap sepele gitu ya. Suatu pekerjaan dinding bata, pemasangan bata sering terjadi miring misalkan. Nah, artinya sebagai ahli K3, karena ahli K3 filosofinya itu bukan hanya menyelamatkan para pekerja dan semua yang ada di lingkungan proyek itu sendiri, akan tetapi filosofinya K3 ini harus mampu menjamin produksi harus tercapai berdasarkan SOP dengan benar dan produksi harus dimanfaatkan atau bisa digunakan secara benar. Contoh tadi, misalkan pemasangan bata. Pemasangan batanya ini miring terus gitu ya.
pada saat proses awal ternyata nggak miring, ternyata besok atau lusanya ternyata miring gitu. Oke, ini suatu gambarannya. Misalkan ternyata proses pemasangan batanya dengan tinggi 2 meter bahkan lebih tidak diberikan penguatan. Tidak diberikan penguatan kolom praktis, dicor kolom praktis sampai terlalu tinggi. Misal gitu ya. Berarti itu ada masalah di sana dan kita sebagai ahli K3 harus mampu juga memberikan solusi. Ini seharusnya, misalkan solusinya adalah ini seharusnya pasangan bata itu maksimal ketinggiannya 1 meter. Setelah tinggi 1 meter, beri kekuatan cor kolom praktis dan biarkan kering terlebih dahulu, baru kemudian dilanjut berikutnya. Nah, ini misalkan contohnya adalah semacam itu. Atau hal-hal yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan kita harus mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, kriteria ahli K3 itu harus mampu memberikan pelatihan K3. Nah, tentu pada umumnya selain setelah kita membuat buku pedoman K3 dan lain sebagainya, tentu para pekerja harus diberikan arahan, diberikan pelatihan tentang K3. Karena tanpa pelatihan K3, sebaik apapun buku pedoman yang kita buat, ya, ketat apapun melakukan pengawasan kita, Ready, maaf, mohon di mute dulu ya, Ready Supardi. Atau saya? Ya Pak, sudah Pak. Nah. Oke, saya lanjut. Kriteria ahli K3 tadi selain setelah walaupun buku pedoman K3-nya bagus, walaupun kita misalkan posisi kita sebagai ahli K3 yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan sebagai pengawas K3 misalkan di lapangan, itu tentu jika kita tidak melakukan pelatihan K3 terhadap para pekerja, pengawas ini biasanya akan capek sendiri. Kenapa capek sendiri? Karena kesadaran untuk melaksanakan K3 para pekerja ini khususnya di kita ini masih kurang. Kadang-kadang di kita ini ya, kadang-kadang di kita ini diberikan APD, diberikan helmnya tidak dipakai, gitu. Kadang-kadang justru helmnya dipakai buat ngambilin air, ngaduk semen pasir, gitu, kadang-kadang. Dibeliin sepatu bot tidak dipakai, gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya berarti kita perlu memberikan pelatihan-pelatihan K3 kepada para pekerja, khususnya kepada para pekerja yang sedang kita awasi jika posisi kita ini sebagai awas. Jika kita posisinya sebagai manajer, berarti kita harus menginstruksikan kepada ahli K3 tadi untuk memberikan pelatihan agar para pekerja sadar akan K3. Itu menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena berdasarkan literatur, saya baca dari jurnal-jurnal penelitian, ternyata kecelakaan besar yang menyumbang terbesar di dunia ini adalah kecelakaan dari konstruksi. Bukan tidak ada kecelakaan di dalam industri atau di pabrik-pabrik, bukan, ada. Tapi yang paling tinggi justru di konstruksi. Di luar negeri seperti di Jepang, di Amerika, Cina, dan lain sebagainya, kecelakaan konstruksi itu pada umumnya penyebabnya adalah akibat salah metode kerja, salah menggunakan alat kerja pada umumnya. Nah, itu setelah saya baca literatur ya dalam jurnal penelitian. Tapi di Indonesia, di kita ini beda.
faktor penyebab banyaknya terjadi kecelakaan di Indonesia bukan salah metode pelaksanaan konstruksi, tetapi di sini adalah faktor kelalaian manusia, tidak disiplinnya para pekerja, itu yang menimbulkan penyebab atau faktor tertinggi penyebab dari kecelakaan konstruksi di Indonesia. Oleh karena itu tadi, bahwa kriteria ahli K3 khususnya di kita nih di Indonesia harus mampu memberikan pelatihan K3. Sebetulnya ini harus mampu memberikan pelatihan K3 bukan hanya di Indonesia. Nah, contoh dari buku petunjuk ini juga ini merupakan mengacu kepada standar internasional, bukan hanya mengacu kepada standar nasional. Nah ini ya, 4. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan untuk memimpin. Tidak tentu ya, kriteria ahli K3 itu harus mempunyai kemampuan untuk memimpin. Yang kemudian keenam, kita sebagai ahli K3 itu harus mengerti dan mampu menghentikan pekerjaan yang berbahaya. Itu tuh, harus punya kemampuan dan kekuatan itu. Pekerjaan ini harus di stop dulu karena ini berpotensi bahaya. Buat standar dulu supaya ini cara kerjanya harus diperbaiki dan lain sebagainya, mungkin peralatannya dan lain sebagainya. Karena sebagai ahli K3 yang perlu dikontrol itu banyak, bukan hanya kerja dalam menggunakan APD saja, tapi juga alat. Nah, karena pada umumnya selain kelalaian itu yang menimbulkan faktor penyebab kecelakaan itu adalah alat berat maupun alat-alat sederhana maupun alat-alat kecil. Ya, kita sering dengar berita ada lift barang jatuh atau lift penumpang juga jatuh. Atau kita sering membaca berita crane tower tabrakan. Tower satu dengan tower lainnya bertabrakan di atas, atau crane tower roboh gitu. Nah, ini berarti sebagai ahli K3 dari sisi alatnya kita juga harus mampu memastikan bahwa alat ini masih standar, mempunyai surat izin layak operasional, punya SLO yang masih berlaku gitu ya. Kemudian operatornya juga mempunyai sertifikat operator. Karena pada umumnya di kita kan nekat gitu ya. Tidak punya sertifikat operator atau baru ngerti sedikit tentang menjalankan alat berat, mengaku sudah bisa. Gitu. Kemudian menjadilah operator. Atau cara berlatih, cara mempelajari menjadi seorang operator itu tidak melalui pendidikan yang benar. Misalkan karena temannya seorang operator, sering lihat-lihat, sehingga menjadi operator, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita, ya, apabila kita nanti di lapangan sebagai ahli K3, berarti kita harus pastikan apakah operatorannya mempunyai sertifikat yang masih aktif sebagai operator, ya. Kemudian alatnya, apakah SLO-nya masih aktif. Nah, ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita. Nah, tentu hal-hal lainnya dalam buku petunjuk, buku pedoman K3 di sini, ini dicontohkan bahwa dalam kriteria ahli K3 ini ada deskripsi, juga ada hal penting. Ya, ini nanti dibaca sebagai referensi. Deskripsi pertama, misalkan ini petugas K3 harus memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi yang masih berlaku. Maka hal pentingnya terkait ini adalah tempat kerja selain konstruksi harus memiliki ahli K3 umum. Jadi ahli K3 itu ada ahli K3 umum, ada ahli K3 konstruksi. Yang sebetulnya ya
berdasarkan peraturan, pemanfaatan gedung bertingkat pun di sini harus memiliki ahli K3 umum. Ahli K3 umum itu yang mendesain, membuat buku, membuat pedoman tentang bagaimana mengoperasionalkan suatu gedung sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan. Kemudian contoh lagi poin nomor 2, deskripsinya dari ahli K3 itu memastikan rencana K3 proyek sudah dibuat sesuai dengan standar dan dikirimkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, berarti hal penting yang perlu diperhatikan di poin 2 ini adalah rencana K3 proyek harus disetujui pimpinan dan dimutakhirkan setiap ada perubahan. Nah, ini contoh-contoh. Contoh-contoh ada banyak deskripsi dan hal-hal penting yang terkait dengan deskripsi itu sendiri. Baik dari sisi kriteria ahli K3, ada juga dari kriteria APD, ya. Nah, tentang alat pelindung diri, contoh-contoh alat, kemudian tentang deskripsi alat yang diperbolehkan, kemudian hal-hal penting yang harus dicatatnya. Contoh ini, deskripsi alat, gunakan APD yang bersih dan sesuai dengan standar SNI atau standar ANSI. Maka di sini sebagai ahli K3 hal penting yang dilakukan adalah setiap APD yang akan digunakan harus dicek oleh petugas K3 saat induksi, dan APD yang tidak standar dilarang digunakan. Dan salah satu contoh ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh buku pedoman K3 ini sudah saya share di sesi 7 ini. Yang selanjutnya kita bisa baca, kita bisa pelajari. Berdasarkan contoh ini dijadikan referensi oleh kita, dalam selanjutnya kita bisa menyusun buku pedoman K3. Ini hal penting yang ingin saya sampaikan di dalam sesi ini ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian. Tentu harapan saya itu tadi, bahwa setelah kita mendapatkan mata kuliah K3 dan hukum ketenagakerjaan ini, selanjutnya saya harap paling tidak kita ini mampu menyusun buku pedoman K3. Membuat buku pedoman K3 itu harus terdiri dari apa saja. Apabila kita menyusun buku pedoman K3 secara umum ya di dalam suatu perusahaan, berarti hal-hal apa, poin-poin apa yang harus termuat di dalamnya. Atau ketika kita akan membuat buku pedoman K3 yang spesifik khusus dalam satu proyek, misalkan, berarti kita apa saja, hal-hal penting apa saja yang perlu termuat dalam buku pedoman K3 itu. Nah, ini harapan saya ya. Harapan saya tentu semua ini harus mampu menyusun buku pedoman K3. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya ternyata kita tidak terasa ya, bagi saya tidak terasa, ternyata ini sudah sesi 7 dan sebentar lagi kita UTS ya. Sebentar lagi kita UTS. Nah, bahwa kita sudah tahu UTS kita online menggunakan sistem SUMO, dan ketentuan akademik kita bahwa UTS, soal dalam UTS itu ada 3 kriteria. Ada pilihan ganda dengan minimal 50 soal, ada esai minimal 5 soal, dan ada juga project. Nah, kemungkinan pada saat ini saya tidak memberikan UTS project, teman-teman mahasiswa sekalian, karena angkatan ini sekarang sebetulnya sedang melaksanakan project. Bagi yang mengambil SCP penelitian berarti proyeknya penelitian, bagi yang magang berarti proyeknya magang, bagi yang student exchange berarti proyeknya sekarang adalah sedang student exchange. Saya mempertimbangkan itu sehingga saya tidak memberikan UTS dalam bentuk proyek. Justru yang saya harapkan, karena di semester sekarang ini
kita harus melakukan seminar riset bagi yang ngambil riset, seminar intensif bagi yang mengambil magang, dan seminar student exchange bagi yang mengambil pertukaran mahasiswa. Ini sudah pertengahan semester. Dan saya belum tahu sudah sampai di mana penelitiannya bagi yang mengambil penelitian, sudah bikin proposal atau belum. Ya, nah, saya harap ini semua sudah mulai dari sekarang ini. Saya harap tentunya sudah buat proposalnya. Bagaimana cara membuat proposal riset? Ya, kita seperti contoh kemarin di mata kuliah metodologi penelitian. Dan panduannya ada di panduan SCP. Mungkin sedikit berbeda, tetapi penekanan isinya sama. Seperti apa yang kita bahas di semester sebelumnya di mata kuliah metodologi penelitian. Kemarin metodologi penelitian saya yang mengajar bukan? Iya Pak, Bapak. Nah ya, berarti tinggal apabila di dalam mata kuliah metodologi penelitian kita ternyata mengambil riset nih, risetnya kurang menarik, ya oke silakan. Sekarang perbaiki lagi proposalnya. Nah, proposalnya yang saya harapkan itu tentu harus punya nilai kebaharuan gitu ya, novelty-nya ada di mana. Ini pentingnya ini secara ilmiah, ini di mananya gitu. Atau sesuai dengan kebutuhan pada suatu permasalahan, ini pentingnya itu kebutuhannya ada di mana. Seperti itu ya. Nah, tentu yang mengambil riset ya maksimalnya di semester 7 itu sudah harus publish jurnalnya. Makanya di mata kuliah metodologi penelitian saya gembleng bagaimana cara menulis jurnal dan lain sebagainya. Semester 7 yang ambil riset berarti di sana sudah wajib publish jurnal. Dan tentu yang belum publish jurnalnya tidak akan bisa sidang nanti di semester berikutnya. Maka di dalam mata kuliah ini UTS saya tidak memberikan proyek yang terlalu berat, karena saya harap teman-teman sekalian konsen pada kegiatan sekarang, di kurikulum sekarang yang sekarang sedang riset, berarti segera lakukan risetnya, segera bimbingan dengan dosen pembimbingnya, biar ada arahan-arahan, seperti itu ya. Saya memberikan UTS-nya esai saja, dan kisi-kisinya apa, kisah-kisahnya, karena kita setiap sesi ini ada tugas, ya berarti kurang lebih topiknya sama seperti tugas yang telah ada di Edwin selama ini, mungkin beda-beda apa gitu. Atau mungkin saja bisa saja sama gitu. Tapi lingkupnya tentang itu. Maka dari itu, kisi-kisi UTS-nya silakan pelajari lagi. Oh, tugas Edwin kemarin setiap sesi itu apa saja. Saya mungkin saja memberikan 5 soal, atau mungkin saja saya memberikan 7 soal gitu. Nah, berdasarkan standar akademik minimalnya 5 soal. Nah, berarti pelajari lagi. Tugas kemarin di mata kuliah ini itu terdiri dari apa saja. Itu ya teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian. Selanjutnya kita sesi diskusi, barangkali ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Saya Pak. Silakan. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya akan diskusikan, yaitu tentang materi Bapak yang di slide awal Pak ya. Di situ ditekankan bahwa setiap tempat kerja harus memiliki ahli K3 umum Pak ya, sesuai dengan keputusan Dirjen Binwas Naker Pak ya tahun 2004.
Di antaranya proyek tenaga kerja di atas 100 orang harus memiliki K3 ahli umum dan lain sebagainya. Yang jadi mungkin sharing saya di sini Pak, masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya itu yang belum menerapkan aturan tersebut Pak. Ini menurut penelitian, seperti perusahaan tersebut tidak memberikan safety, tidak memberikan hak pelindung diri kepada karyawan, dan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan itu tidak sepenuhnya menurun. Bahkan pada tahun 2020 sendiri, kuartal pertama di atas 150.000 Pak yang terjadi kecelakaan. Yang saya tanyakan ini, apa yang salah gitu Pak? Apakah sanksi dari pemerintah yang kurang tegas sehingga menyebabkan perusahaan tersebut mengabaikan hal tersebut Pak? Atau apakah ada halnya nomor satu Pak? Yeah. Kemudian yang lainnya, saya ini mengenai lisensi, setiap perusahaan harus memiliki lisensi K3 Pak, persyaratannya. Tetapi yang saya alami itu Pak ya mungkin saya juga pernah bekerja Pak, masih ada perusahaan mungkin yang perusahaan menengah ke bawah itu dia sebagai persyaratan saja Pak, lisensi K3-nya itu. Jadi lisensinya itu sekedar nyewa atau minjam dari orang yang sudah lulus sertifikat. Yang saya tanyakan lah, bagaimana Bapak melihat fenomena seperti ini Pak di Indonesia saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ketiga Pak ya, dalam hal ahli K3 harus memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya dan yang lain sebagainya. Yang pernah saya alami itu Pak, orang safety itu, orang K3 itu kadang-kadang di perusahaan itu jobnya itu multifungsi Pak. Kadang dia jadi ahli K3, kadang dia juga jadi mohon maaf jadi wakar, jadi driver gitu Pak. Jadi yang saya pikirkan itu bagaimana dia dapat memiliki kepekaan terhadap potensi bahaya tersebut Pak. Sedangkan jobnya dia itu tidak difokuskan untuk mencari potensi-potensi bahaya tersebut. Seperti itu Pak. Kemudian yang selanjutnya seperti ini Pak, tentang kesadaran pekerja terhadap potensi K3 tersebut Pak. Kadang-kadang di perusahaan juga sudah mengadakan tiap pagi Pak safety meeting, safety talk Pak. Kemudian sebelum masuk ke sana harus diinduksi terlebih dahulu. Ada pelatihan-pelatihannya, tapi kadang-kadang implementasi di lapangan kerjanya yang kurang Pak. Kadang dia memakai helm itu kalau ada orang safety gitu Pak. Kalau orang safety-nya udah pergi, dia buka lagi. Nah, saya miris gitu Pak. Bagaimana kita mau mentargetkan zero accident kalau dari perusahaan dan pekerjanya juga belum ada tanda kutip kemauan untuk melakukan hal tersebut Pak. Segitu aja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya berikan tanggapan tadi. Yang pertama itu adalah tentang ternyata berdasarkan literatur masih banyak jadi kecelakaan, padahal berdasarkan peraturan sudah jelas ketentuannya seperti itu. Sebetulnya dari 4 pertanyaan hampir dapat ininya, secara intinya sama ya ininya ya pertanyaannya. Nah, saya juga sependapat bahwa tadi juga saya sampaikan kesadaran terhadap K3 di kita ini memang masih kurang, sehingga perlu banyak pelatihan-pelatihan dari setiap lini, dari pemerintah, dari perusahaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada umumnya pekerja konstruksi di kita ini lulusan sekolahnya entah apa, kadang-kadang tidak sekolah, sehingga itu kesadaran dirinya
sangat kurang. Tidak usah di proyek, tidak usah yang tidak sekolah, bahkan yang sudah sarjana pun mungkin kesadaran dirinya masih rendah. Bukan cuma di proyek, jalanan saja. Coba lihat ketidaktertiban dalam berkendara. Ini sebetulnya bukan cuma di proyek gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi pertanyaannya, bagaimana upaya pemerintah? Kok faktanya sebuah perusahaan konstruksi menjalankan pekerjaan konstruksi, kemudian faktanya ada yang tidak menggunakan APD, misalkan standar K3-nya tidak terpenuhi, misalkan, yang kemudian juga lisensi K3-nya hanya nama doang, orangnya tidak ada, gitu, dan lain sebagainya. Nah, memang itu fenomena-fenomena yang terjadi selama ini, seperti itu. Nah, sehingga saat ini sudah berbeda, nanti mungkin bisa disampaikan nih Pak Nurdin, Pak Wisnu. Sekarang, ya, tidak bisa lagi seperti itu ketika seorang ahli K3 misalkan, atau ahli struktur misalkan, atau ahli pelaksana lapangan, ketika pelaksanaan, maka si ahli-ahli tersebut itu wajib ada, harus hadir. Dan sekarang masih mending, sudah ada upaya dari pemerintah ketika tender, kemudian ketika verifikasi, orangnya harus hadir. Kalau dulu memang yang penting sertifikatnya ada, sehingga sertifikatnya atas nama siapa bisa menjadi syarat untuk tender di mana-mana. Nah, sekarang sudah tidak bisa. Itu merupakan langkah demi langkah upaya pemerintah menurut saya. Yang kedua, memang langkah tegas yang dilakukan belum dilakukan sampai dengan saat ini. Ini baru langkah-langkah kecil penegasannya, gitu ya, controllingnya terhadap itu. Kenapa? Kalau itu betul-betul diperlakukan juga, ya pada akhirnya masyarakat sendiri yang kesulitan. Maka sebetulnya sebelum itu ditegakkan, controllingnya diperketat, perlu kesadaran terlebih dahulu, perlu ada upaya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Nah, upaya sekarang, kalau dulu permasalahannya kan setiap kontraktor itu K3-nya dituntut harus dilaksanakan, tetapi biaya K3 sendiri dalam rencana anggaran biaya tidak muncul. Itu problemnya diantaranya. Ini K3-nya dilakukan, RAB-nya udah jelas tidak ada ya bunyi K3. Itu problem dahulu. Nah, sekarang peraturan baru tahun 2019, kalau nggak September tahun 2019, baru muncul peraturan baru tentang K3, bahwa di sana kontraktor harus memasukkan biaya K3 pada saat tender. Itu peraturan baru tahun, kalau nggak salah September tahun 2019 itu. Ada ketentuan baru. Yang dulu-dulu tidak ada bunyinya, sehingga kontraktor dituntut untuk melaksanakan K3, tapi biaya K3-nya nggak ada. Jadi pada akhirnya mengambil dari pekerjaan apa sedikit untuk melaksanakan K3. Padahal biaya K3 kan berdasarkan penelitian itu antara 2,5 sampai 5% dari total biaya proyek itu. Lumayan itu. Kalau proyeknya 1 miliar itu udah berapa untuk biaya K3-nya gitu. Dan itu tidak ada RAB-nya. Itu problem-problem terdahulu gitu. Dan sekarang sudah ada upaya perbaikan, upaya dari pemerintah, sehingga ada peraturan baru tahun 2019. Nah, itu seperti itu kurang lebih Ramdhani ya. Tidak ada yang belum terjawab, belum apa? Sudah Pak, sudah. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Mungkin Pak Nurdin, Pak Wisnu bisa menambahkan tuh.
bisa menambahkan tadi dari pertanyaan Indra Ramdhani. Pak Nurdin, silakan. Sesuai pengalamannya. Tadi Lendra yang bunyi ini. Silakan Pak Nurdin. Sedikit Pak. Ya Pak Wisnu, silakan Pak Wisnu. Mungkin itu yang disampaikan Pak Indra Ramdhani ya, permasalahan faktual apa di lapangan seperti itu memang masih terjadi lah Pak. Cuman tadi betul kata Bapak disampaikan bahwa mungkin sisi check and balance-nya Pak belum sampai, terutama ke daerah Pak. Kalau di pusat mungkin sudah melalui Permen PU 7 2019 sampai ya, dimulai dari proses tender itu sudah mulai ada masuk klausul K3, diwajibkan seperti itu. Cuman gaungnya atau sosialisasi itu memang belum sampai ke daerah Pak, sehingga memang diperlukan selain sosialisasi juga memberikan pengetahuan yang cukup kepada pekerja jasa konstruksi lainnya gitu Pak. Nah, memang pekerjaan berat bagi semua, tidak hanya pemerintah mungkin, tapi pekerja di jasa konstruksi juga harus menyadari itu, tidak pentingnya akan K3 itu, sehingga bukan hanya semata-mata persyaratan tadi yang dikatakan Pak Indra itu, sehingga mengabaikan pentingnya K3 Pak. Mungkin itu sih tambahan sedikitnya Pak. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Mungkin Pak Nurdin mau menambahkan. Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya apa yang dikatakan Pak Wisnu itu dari tadi juga benar Pak, tetapi pada dasarnya sih adanya peraturan dari pemerintah juga itu sebetulnya hanya akan dimasukkan ke aturan perusahaan atau kontraktor. Sebetulnya itu di lapangan bagaimana kesadaran kita juga sih sebetulnya. Tetapi sebetulnya kita juga harus memahami bahwa peraturan yang dibikin atau yang dibuat, yang disahkan oleh pemerintah itu pada dasarnya juga untuk keselamatan kita semua, baik keselamatan dari pribadi pekerjanya maupun dari pihak perusahaan atau kontraktor juga. Tetapi justru yang pada mengabaikan itu adalah daripada kesadaran dari pribadinya masing-masing itu Pak. Kadang-kadang yang seperti dibilang tadi Pak Indra, kalau misalkan ada kontrol baru APD dan sebagainya dipakai. Nah kemudian kalau misalkan tidak, kita tahu tidak akan ada sidak, ya diabaikan juga itu peraturan seperti itu Pak. Itu kejadiannya memang di setiap pekerjaan seperti itu Pak. Yang saya juga pengalaman di lapangan seperti itu. Kebanyakan memang instruksi daripada kontraktor atau misalkan dari rekanan juga kurang gimana gitu menyuruh atau menginstruksikan kepada bawahannya termasuk yang ada di lapangan. Tetapi ya itu juga Pak, mungkin kemarin dia juga itu semuanya pada dasarnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Itu betul semua itu tambahan-tambahan masukannya. Jadi berarti sebetulnya kita harus berperan serta. Kita ini kan sekarang sebagai mahasiswa nih, problem utamanya kan kesadaran dari masyarakat kita sendiri nih, dari manusianya itu sendiri. Nah, berarti kita sebagai mahasiswa juga harus membantu mengupayakan kesadaran itu. Gitu.
Karena memang pada umumnya kita orang Indonesia ini nekat gitu. Bukan berani ya. Kalau berani itu menurut saya itu kalau berani itu terukur. Kalau nekat itu tidak terukur. Kumaha engkewe. Nekat. Termasuk saya dulu juga sama nekat. Saya bekerja di gedung tinggi di apartemen apa ya namanya, saya lupa, di Juanda, apartemen Juanda itu. Tahun berapa saya lupa, waktu saya masih muda belia. Nah, itu juga sama, saya nekat. Tangga di dalam sudah ada, gitu ya. Lift penumpang sudah ada. Saya naik ke lantai tinggi mau berangkat kerja lewat scaffolding. Kan sebetulnya konyol gitu. Saya pun pernah melakukan itu gitu. Nah, pada umumnya ternyata memang bukan cuma saya. Atau ada contoh hal lain. Ada yang berkaitan dengan operator, dengan kenekatan kita secara umum gitu. Contoh misalkan saya pernah di proyek Hotel Horizon Bekasi, Hotel Horizon. Nah, saya pada saat itu sebagai supplier gitu, subkontraktor mempekerjakan lantai 7 sampai lantai 12 gitu. Nah, contohnya nih, nekatan saya nih, naikin barang sama operator lift punya saya nggak dinaik-naikin gitu. Karena setelah tahu ternyata kenapa yang belakangan datang dinaikin, ternyata mereka ngasih uang ke operator lift, gitu. Sedangkan saya tidak. Sehingga upaya saya saat operator sedang istirahat, saya naikkan sendiri, saya jalankan sendiri itu lift. Gitu. Nah, termasuk saya juga sama, dulu nekat, kan saya belum paham gitu. Mungkin sampai dengan saat ini orang-orang nekat kayak saya juga tetap masih banyak gitu. Nah, inilah maksud saya dengan adanya kita, karena kita ini mahasiswa sebagai agen of change, berikanlah pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Mungkin kita bersinggungan dengan para pekerja di lapangan atau masyarakat secara umum, disampaikanlah pentingnya tentang K3. Itu menurut saya sudah waktunya kita merupakan bagian untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Itu menurut saya ya Pak Indra Ramdhani, Pak Nurdin, Pak Wisnu. Mohon izin Pak, boleh saya masih ada waktu Pak buat ada diskusi ini. Begini, mungkin saya bertanya kepada Bapak, Pak Wisnu atau Pak Nurdin. Jadi begini Pak ya, fenomenanya ada perusahaan Pak. Jadi perusahaan itu dia itu mau ikut tender Pak di BUMN lah, ada taruh seperti itu. Tetapi perusahaan ini dia untuk urusan K3-nya ini mengkonsultankan kepada yang lain Pak. Jadi dia nggak punya orang K3, tapi diberikan kepada orang lain sebagai syarat tender dari BUMN tersebut. Apakah hal tersebut sah-sah aja atau hal tersebut masuk ke dalam ranah ilegal Pak? Seperti itu. Terima kasih. Menurut saya itu sah, ada ketentuannya. Sama halnya ketika kontraktor itu mengikuti tender untuk pekerjaan tertentu sudah dicantumkan ini suppliernya adalah ini. Sama halnya ketika kita melakukan tender, misalkan tender kita ini sistem kontraknya design and build misalkan. Kita yang merencanakan, kita yang membangun. Nah, cuman pada umumnya, misalkan suatu perusahaan itu tidak punya tim perencana, ya bekerja sama dengan konsultan perencana. Yang lainnya juga sama. Yang ketiga, tidak mempunyai SDM di bidang K3, ya berarti kerjasama dengan konsultan K3. Menurut saya, mungkin Pak Wisnu, Pak Nurdin ada tambahan, silakan. Oh, ini kebetulan nih sudah 1 jam lebih, ternyata belum putus nih, belum mati. Nurdin mungkin mau menambahkan, silakan Pak Nurdin.
Sepertinya speaker Pak Nurdin sedang bermasalah ya. Pak mau nanya Pak, Silakan. terkait pelatihan AK3 itu yang kerjasama sama dinas, itu kapan ya Pak pelatihannya, dan untuk pelatihan itu sekedar AK3 konstruksi atau kita bisa minta AK3 umum gitu Pak? Oke, ini yang kita kerjasama dengan PUPR itu bukan hanya K3, tetapi SKA Muda Fresh Graduate. Bukan cuma K3, pilihannya banyak. Ada sekitar 12. Boleh mengambil ahli batan, ahli manajemen, ahli K3, dan lain sebagainya. Ahli K3 juga boleh ahli konstruksi, boleh ahli K3 umum. Banyak, ya. Bukan cuma K3, maksud saya banyak. Di lingkup sipil semua. Jadi nanti, ini kan nanti di semester akhir baru boleh tuh, boleh mengikuti itu. Ini semester berapa sekarang? Semester 6 Pak. 6 ya, belum bisa. Syaratnya itu harus semester akhir, setelah mengikuti magang atau PKL gitu ya, baru mengikuti SKA Muda Fresh Graduate. Jadi sebelum melakukan SKA Muda Fresh Graduate itu prosesnya ada pelatihan, kemudian ada uji tertulis menggunakan SIBIMA, ada uji wawancara gitu ya. Yang lolos berarti tersertifikasi sebagai ahli. Ahli apa? Tergantung kita pada saat daftar mau mengambil ahli apa. Gitu. Itu ya Napoleon. Siapa? Ada lagi? Cukup ya, udah malam, atau mau nambahkan tadi Pak Nurdin, jadi nggak mau nambahin? Lupa. Sepertinya speakernya bermasalah ya Pak Nurdin ya. Oke, mahasiswa-mahasiswa sekalian, saya rasa cukup ya. Iya Pak. Oke, ini udah jam 21.02. Di live session pada kesempatan ini, di sesi 7 ini, kita telah bahas bersama-sama, kita diskusi bersama. Kurang lebihnya dari saya, pasti banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Terlebih ini kita mau puasa, mohon dimaafkan ya atas segala kesalahan saya, baik yang saya sengaja atau yang tidak saya sengaja, baik dari cara saya berbicara, sikap, dan lain sebagainya, saya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live. Bisa keluar Pak. Tadi Pangker.